Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi halo semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan untuk materi KWU minggu ini. Next. Nah, di sini juga ada anggota kelompoknya yang beranggotakan dari Vicha Widya, lalu ada juga Iis Ajni dan juga saya sendiri Hoirunisa Salsabila. Oke, next. Nah, untuk latar belakang dari pematerian kali ini adalah kita di sini akan membahas tentang koperasi tradisional dan juga koperasi modern. Nah, tujuannya adalah untuk mengedukasi semuanya tentang perbedaan dan mendorong mereka untuk mengeksplorasi dan menerapkan model koperasi modern. Nah, lalu koperasi tradisional dikritik karena sistem bagi hasil tahunan atau SHU atau surplus yang hanya menguntungkan segelintir orang dengan modal besar dan juga mengabaikan sekelompok menengah dan bawah. Sebaliknya, koperasi modern memperkenalkan fitur-fitur yang inovatif seperti bagi hasil secara real atau SHU real time, di mana anggota dapat memperoleh penghasilan setiap hari, bukan setiap tahun. Oke, next. Nah, di sini juga ada beberapa bagian dari koperasi yang akan kita bahas, seperti koperasi modern versus tradisional, lalu ada juga investasi minimal, jaringan melalui MLM, lalu bonus referensi. Di sini juga kita akan membahas tentang pembelian diskon, lalu ada pendapatan berkelanjutan, dan ada juga kontribusi sosial. Oke, next. Oke, Untuk pematerian selanjutnya, saya akan serahkan kepada teman saya, Pica. oke. Untuk selanjutnya, mengenai materi inti. Pertama, ada pembagian keuntungan secara real time meningkatkan aksesibilitas. Koperasi tradisional mendistribusikan laba setiap tahun sehingga membatasi akses terhadap manfaat finansial langsung bagi sebagian besar anggota. Sebaliknya, koperasi modern memperkenalkan pembagian laba secara real, SHU real time, yang memungkinkan anggota memperoleh uang setiap hari. Pergeseran ini mendemokrasikan distribusi kekayaan sehingga memudahkan individu yang berpenghasilan mencegah dan rendah untuk berpartisipasi aktif dalam ekosistem koperasi. Dengan memperoleh pendapatan secara konsisten, anggota dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu untuk yang selanjutnya adalah menghilangkan hambatan finansial melalui investasi minimal. Salah satu aspek yang paling menarik dari koperasi modern adalah hambatan masuk yang rendah. Tidak seperti koperasi tradisional yang seringkali memerlukan investasi awal yang besar. Koperasi modern memungkinkan anggota untuk bergabung hanya dengan Rp150.000. Keterjangkauan ini memastikan inklusivitas yang memungkinkan bahkan mereka yang memiliki sumber daya terbatas untuk menjadi bagian dari jaringan koperasi. Lebih jauhnya lagi, tidak adanya kontribusi pribadi yang wajib mengurangi beban keuangan pada anggota yang mendorong partisipasi jangka panjang. Lalu selanjutnya, jaringan sebagai fondasi pertumbuhan. Pembicaraan menekankan Pembicara menekankan pentingnya jaringan kerja daripada strategi pemasaran bertingkat tradisional. Sementara MLM memprioritaskan maksimalisasi laba bagi anggota papan atas. Koperasi modern mendistribusikan biaya perekrutan secara merata di semua tingkatan. Misalnya, jika seseorang anggota merekrut anggota lain, kedua belah pihak menerima bonus tunai 50% dan saham tambahan untuk keuntungan di masa mendatang. Pendekatan ini mendorong keadilan dan mendorong partisipasi yang luas, memastikan tidak ada satu kelompok pun yang memonopoli keberhasilan koperasi. Lalu untuk selanjutnya, bonus referensi mendorong ekspansi.
Bonus rujukan memainkan peran penting dalam memperluas jaringan koperasi. Ketika seorang anggota merekrut peserta baru, mereka memperoleh uang tunai SHU langsung ke akun mereka dan menerima saham tambahan untuk manfaat di masa mendatang. Saham ini dialokasikan di beberapa kategori, termasuk pembelian produk diskon, biaya perpanjangan, dan kontribusi sosial. Misalnya, jika seseorang anggota merekrut 25 orang di level 2, mereka menerima sebesar Rp10.000 per rekrutan. Dengan setengahnya masuk ke akun mereka dan sisanya dialokasikan ke berbagai dana. Sistem ini memberi intensif keterlibatan aktif dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Iis. Baik, untuk kesimpulan, koperasi modern merupakan evolusi transformatif dalam prinsip-prinsip koperasi yang menawarkan aksesibilitas, keadilan, dan keberlanjutan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan pembagian keuntungan secara real time, persyaratan investasi minimal, dan sistem jaringan yang asli, koperasi-koperasi ini memberdayakan individu untuk mencapai kemandirian finansial sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.